Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan. Insyaallah hari ini kita mulai menjalankan ibadah puasa yang ke berapa? 3 ya. Enggak ada perbedaan tahun ini ya awalnya. Kemarin saya agak deg-degan sedikit, Pak. Jangan-jangan diundur lagi besok. Karena kalau diundur besok dan kemudian nanti kelihatan hilal pada tanggal 29 nanti, kita bisa jadi puasa cuma 28 hari. Itu bisa jadi sejarah pertama dalam penanggalan Islam puasa 28 hari di Indonesia. Untungnya alhamdulillah nggak jadi. Jadi resikonya cuma puasa 30 hari kalau nggak kelihatan hilal. Kalaupun kelihatan hilal nanti 1 Syawal, insya Allah puasa masih 29 hari, masih ikut kebiasaan yang sesungguhnya. Sudah sarapan semua ya Pak? Biasanya panitia masjid nyiapin sarapan kalau belum ya. Biasanya keluarnya tuh kalau sudah mau syuruk, biasa keluar. Panitia ada nyiapin? Sudah Ustadz di rumah masing-masing sarapannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya biasanya Pak nyampaikan materi tentang sirah. Tapi di bulan Ramadan ini biasanya para ulama mengkhususkan dirinya untuk Al-Quran. Jadi jarang sebenarnya taklim. Taklim itu biasanya di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita fokus dengan Al-Quran. Nah cuman kita di luar Ramadan gak fokus dengan taklim. Dalam Ramadan baru fokus dengan taklim. Nah supaya kita gak lepas dari Al-Quran, maka saya coba satukan. Ada sisi sirah nabawiyahnya juga, ada sisi Al-Qur'annya juga. Gimana Ustaz? Ya Rasulullah itu nggak pernah terlepas dengan Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita buka dalam sirah nabawiyah bagian satu bab khusus dalam Al-Qur'an dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, Al-Imam Ibnu Katsir beliau menulis bab tersendiri tentang faslun fi faridatin saumil syahri Ramadan sanah thintaini qabla waqa'ati Badar. Jadi dalam kitab sejarah beliau itu, beliau menuliskan khusus tentang diwajibkannya saum fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan ini 2 bulan yaitu pada bulan tahun kedua Hijriah sebelum terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar itu sebenarnya sudah wajib puasa. Sudah wajib puasa sebenarnya perang Badar itu. Sebagaimana kata beliau diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa fi hadhihi sanah furida siyamu syahri Ramadan. Tahun kedua Hijriah ini, kata Ibnu Jarir, itulah diwajibkan berpuasa Ramadan. Innahu furida fi Sya'ban minha, yaitu pada waktu bulan Sya'ban. Jadi kemarin waktu bulan Sya'ban, berapa hari yang lalu, nah kira-kira seperti itu mulai diwajibkannya, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kemudian kata Ibnu Jarir, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu waktu beliau datang ke Madinah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qudimal Madinah wajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Pada waktu beliau datangnya di bulan
apa namanya, Rabiul Awal rasanya ya, karena beliau itu lahir 12 Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, meninggal Rabiul Awal 12. Ketika beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi, pada saat itu mereka sedang puasa pada hari Asyura, pada hari ke-10 Muharram. Fasa'alahum anhu faqalu, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian puasa? Hada yauma najjallahu fihi Musa. Ini kata orang Yahudi, hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam pada hari 10 itu. Kalau begitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Saya ini lebih berhak, kami ini lebih berhak kata beliau untuk memperingatinya itu, aku lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kalian. Karena nabi-nabi itu bersaudara semua. Bahkan sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj, Nabi ke Baitul Maqdis. Kemudian wa amaran nas bisiyami, maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau menyuruh umatnya untuk berpuasa ketika itu. Ini ada dalam hadis sahihain. Kemudian dari Ibnu Abbas, ketika itulah kata beliau turun ayat. Nah, ini kita masuk Al-Qur'an ini, Pak, supaya ada keberkahan Al-Qur'an, kita bahas juga. Selain kita baca sirah, kita baca Al-Quran. Jadi asbabun nuzulnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berpuasa seperti yang diceritakan ini. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga orang-orang terdahulu sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Jadi ini kita lihat nanti, Pak, puasa itu apa sebenarnya? Kok bikin kita capek, bikin kita lelah, bikin kita kayak sakit rasanya, ya Pak. Apalagi sudah habis asar ya Pak, keluar rumah tuh sempoyongan sudah, sisa-sisa tenaga aja lagi, ya nggak Pak? Saya pernah puasa, baru buka puasa itu jam 11:20 kalau nggak salah. Mungkin saya pernah cerita, saya pernah puasa waktu itu bulan puasa di Oslo. Tahu Oslo ya Pak? Dari Jogja itu di utaranya sedikit ada lapangan terbang. Nah, Adi Sumarmo nama lapangan terbangnya Pak. Dari situ Bapak naik pesawat lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru terbang ke entah ke Dubai, entah ke Doha atau kemana, baru nanti sampai ke Oslo. Itu sudah dekat dengan apa namanya tuh, Kutub Utara. Jadi jam 10 malam kita nungguin di jendela hotel ini, matahari kok di situ jaga turun-turun. Jam 10 malam matahari ngendon aja kayak jam 5 sore. Jam 11:20 kurang lebih baru buka puasa Pak. Itu kita mau jalan aja sudah rasanya lemas betul. Saya bilang luar biasa juga kalau bisa berpuasa 30 hari di sini. Nah, puasa itu seakan-akan menjadi sesuatu yang menyebabkan badan kita lemah. Apakah memang seperti itu? Padahal ternyata bukan hanya kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terdahulu, yang sebelum umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga diberikan kewajiban untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi saya Pak, gambaran saya orang-orang bertakwa itu bukan hanya takwa dalam artian kita dari sisi ruhiyah kita dekat sama Allah, tapi dari performance orangnya juga adalah orang yang sukses dunia akhirat. Ini gambaran saya sih Pak. Kenapa? Karena saya melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya digambarkan sebagai orang yang sukses
Di akhirat saja nanti beliau memberi syafaat kepada umatnya, beliau yang paling pertama masuk surga, yang lain umat lain antri dulu. Enggak, bukan hanya itu. Di dunia ini Allah tunjukkan bagaimana baginda Rasul SAW diakui oleh seluruh tokoh sejarawan dunia. Tidak ada tokoh yang paling sukses merubah peradaban dunia ini kecuali satu orang yang namanya Muhammad SAW. Michael Hart itu pernah menulis sebuah buku, Pak, 100 Most Influential People, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ternyata dia hanya menempatkan, mohon maaf ada yang non muslim di sini ya, nggak ada ya, mudah-mudahan, Nabi Isa, Yesus itu urutan ketiga, setelah Isaac Newton di atasnya, setelah di atasnya lagi Nabi Muhammad SAW. Tokoh yang paling sukses, Pak, menurut Michael Hart, penulis Amerika. Belum lagi kalau kita bicara penulis-penulis yang lain, mungkin sekarang ada yang suka baca buku Karen Armstrong atau penulis-penulis lain yang bicara tentang penulis barat, bicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada orang yang mampu membantah bahwa beliaulah orang yang paling sukses memimpin dunia. Bukan hanya akhirat nanti, Pak, dunia. Jadi tongkrongannya orang yang sukses itu lihat aja, orang yang takwa itu lihat aja baginda Rasul SAW. Orangnya bukan hanya sukses nanti di akhirat, tapi juga sukses di dunia. Ini gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat, dan hari-hari itu yang sudah ada hitungannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara mereka itu ada yang sakit, di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam kondisi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Coba mudahnya, Pak, agama kita itu nggak bisa dia berat dia puasa, boleh diganti min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bahkan orang yang lebih berat lagi kondisinya boleh diganti dengan fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Tapi kalau mau puasa, faman tatawwa'a, nambahin dia khairan fahuwa khairul lahu, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, tapi lebih baik lagi kalau seandainya dia berpuasa. In kuntum ta'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, waqad takallama 'ala dzalika fi tafsir bima fihi kifayah. Jadi saya juga cerita ini dalam buku saya yang lain, kata beliau. Rupanya beliau ini ngarang bukunya banyak betul, Pak. Buku sejarah ada sendiri, buku tafsir ada sendiri, kitab tafsir ada juga. Saya bahas nih di kitab tafsir saya, kata beliau. Nah, kemudian beliau ceritakan dalam tafsirnya itu sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, ini sahabat yang cerita ini, uhillatis salata thalatha akhwal wa uhillatis siyam thalathata akhwal. Berubah-ubahnya peraturan tentang sholat itu ada 3 kali, kata beliau. Dan berubah-ubahnya peraturan tentang puasa itu juga ada 3 kali. Jadi biar mudah ngingat nih, kata beliau. Saya nggak ingin cerita khusus tentang sholat, nanti ada babnya sendiri insya Allah itu. Karena sahabat itu awal-awal dulu, Pak, kalau sholat itu pas masbuk nanya sama temennya, ini udah rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah, rakaat keempat? Gimana cara ngasih taunya, Pak? Orang lagi sholat, kasih kode aja katanya. 2 berarti, oh 2, Allah Akbar, cepat kejar. Begitu dikejar, sama, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Nah, itu pertama-tama dulu. Tapi kita sekarang nggak begitu ya, Pak. Jangan nanti karena sambil dengar ceramahnya sambil ngantuk-ngantuk. Itu kata Ustaz Saifur Rahman kemarin hari Senin ceramahnya. Masa itu kalau kita kejar kayak mobil Formula 1 aja katanya balapan. Sampai assalamualaikum sama-sama. Oh, enggak, itu dulu, Pak, awal-awal. Jadi Ibnu Katsir membatasi, sebenarnya panjang hadisnya tapi kita fokus ke puasa saja. Jadi ada 3, kata beliau. Wa amma akhwalus siyam, adapun perubahan-perubahan untuk puasa itu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah.
beliau ketika datang ke Madinah, faja'ala yasumu min kulli syahri thalathati ayyam wa shoma Asyura. Waktu beliau baru datang di kota Madinah, itu beliau puasa 3 kali sehari, 3 kali sebulan. Jadi 3 kali sebulan, 3 hari sebulan maksudnya, bukan 3 kali ya, 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian ditambah dengan puasa Asyura. Jadi sepanjang tahun puasa kita, Pak, baginda Rasul dan para sahabat. Kita setahun ada berapa bulan? Ithna asyara, 12 bulan. 12 kali 3 berapa, Pak? 36. Jadi memang normalnya manusia kebanyakan itu ya, Pak, 36 kali aja cukup setahun itu mungkin. Saya kadang-kadang suka mencermati di medsos itu, Pak, info-info tentang kesehatan. Salah satunya tentang puasa. Jadi ada namanya intermittent fasting. Jadi mereka, para ahli itu ternyata baru menemukan bahwa tubuh kita ini jangan dibiarkan kenyang terus, Pak. Ada waktu-waktu tertentu yang dia harus dilaparkan sel-selnya itu. Jadi kalau ada sel kanker mau tumbuh, Pak, begitu dia tumbuh, dia biasanya dikasih makanan terus, tasbak, kenyang. Begitu dia nanti dikasih puasa, itu akan hilang, dimakan sama sel yang lain untuk energi kita beraktivitas. Jadi Masya Allah, namanya berpuasa ini ternyata menurut ahli kesehatan luar biasa. Faja'ala yasumu Ramadan, kemudian nanti baru beliau puasa Ramadan. Jadi perubahan-perubahan ini ketika awalnya beliau puasa Asyura dan puasa 3 hari. Kemudian farada alaihi siyam wa anzala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baru kemudian diwajibkan beliau berpuasa dengan ayat ini di bulan Sya'ban itu. Maka kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai kepada ayat wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai situ aja. Sampai situ aja, Pak, ayat 183. Maka waktu itu kata Imam Ibnu Katsir, fakana man syaa shoma wa man syaa at'ama miskinan. Jadi, Pak, awal-awalnya fase dia wajibkan pertama itu, karena ayatnya itu boleh fidyatun ta'amu miskin, maka boleh pilih, Pak. Wah, ini enak kalau orang kaya ini, Pak. Boleh milih dia apakah dia mau puasa atau dia mau bayar fidyah. Kalau Bapak mau hemat uang, rajin menabung, ya puasa aja. Tapi kalau banyak duitnya, bisa kita bayar fidyah. Thumma inna azza wa jalla anzalal ayatal ukhra. Kemudian begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, apa itu? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila qawlihi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Baru ayat berikutnya turun, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebentar dulu. Ini baru diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu serta merupakan pembeda. Oh, bicara Quran aja ini. Sebentar dulu, ayat berikutnya baru kemudian sambungannya berikutnya adalah faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang kalian mendapati, menyaksikan bulan ini, falyasumhu. Kalau kata Muhammadiyah, syahida ini menyaksikan itu bukan hanya menyaksikan dengan bil ain. Ru'yah itu bukan ru'yatul ain dengan mata saja, tapi dengan ru'yatul ilmi. Bisa dengan pengetahuan. Orang kita jelas kok. Bisa dengan pengetahuan sampai berapa derajatnya itu, tahu kita bakal berapanya itu. Bisa kita hitung. Karena ilmu pengetahuan sudah modern. Teropong sudah canggih luar biasa.
ilmu pengetahuan sangat luar biasa majunya. Itu sudah bisa untuk menjadi faman syahida tadi. Nah, untungnya kemarin lama nungguin ya Pak. Kita nggak tahu di sini sempat tarawehan duluan atau ya? Oh sudah duluan ya. Kalau masjid-masjid NU Pak, saya kemarin tarawih di Samarinda karena ada keluarga meninggal pas saya pulang. Jadi tungguin, buka YouTube dulu. Yang ini belum keluar beritanya, yang ini belum keluar. Sampai setengah 9, wah sudah mau habis nih biasanya waktu tarawih. Sampai jam 9 kurang. Rupanya karena saya duduk depan, ada teman saya manggil belakang, teman lama waktu kecil. Saya mundur ke belakang, saya datang nyalamin dia. Habis itu orang pada bubar Pak. Jadi teman saya yang satunya lagi datangin, Pul, gara-gara kamu tadi berdiri, orang semua bubar, dia bilang. Ya Allah, dikiranya nggak jadi bulan puasa besok. Mundur hari Minggu, hari Ahad katanya. Padahal kita mundur ke belakang mau nyalami ada teman yang lama nggak ketemu, teman kecil di Samarinda sana. Ini kamu gara-gara kamu ini katanya nih. Tadi sudah bagus-bagusnya duduk di depan sambil buka YouTube. Asumsi orang ini sudah nyaksikan YouTube. Oh besok nggak jadi nih. Jadi begitu saya beranjak, kemudian ternyata bubar orang. Begitu sampai ke rumah sepupu saya, as-sholatu jami'ah, nah jadi katanya sholat akhirnya mereka. Alhamdulillah. Ternyata memang Pak, begitu dilihat secara ilmu pengetahuan, bukan begitu ya, harusnya dari awal juga, itu ternyata memang hanya sepotong kecil saja yang kelihatan itu mudah dilihat secara ilmu pengetahuan. Itu ada di mana Pak? Aceh. Jauh betul. Jadi mau kita teropong gimana pun juga secara ilmu pengetahuan nggak kelihatan. Cuman karena ini adalah wilayatul hukmi, satu pemerintahan, maka yang lain juga ngikut. Ya Alhamdulillah saya bilang. Saya lihat ada salah satu yang nggak tahu dari lembaga mana beliau, saya ganti-ganti lihat YouTube-nya itu di siaran langsung. Sebelum pengumuman dia bilang, kami mohon betul kepada Kementerian Agama. Saya kasihan juga Kementerian Agama ini Pak. Macam-macam komentarnya di YouTube ini. Ini imamnya lagi ketiduran katanya. Apa bukan imam? Menterinya lagi ketiduran katanya. Kita nunggu-nunggu sudah mau mau pengumuman siaran pers. Pak Menteri belum hadir. Kenapa? Ketiduran katanya. Ya Allah, saya bilang kasihannya Menteri tidak tahu apa-apa. Lagi sibuk beliau ini memikirkan umat. Kita bilang ketiduran. Ada lagi yang bilang enggak, lagi macet di Jakarta katanya. Saya bilang kalau macet bisa Zoom sekarang. Memang lagi dibahas oleh mereka. Jadi kata salah satu, saya lupa nama beliau, yang dari lembaga yang menyampaikan pendapatnya, kami mohon betul kepada Pak Menteri, kepada Kementerian Agama, tolong dipertimbangkan kalau seandainya nanti 1 Syawal ini, Ramadan ini cuma 29 hari, dan nanti hilal bisa dilihat tanggal keberapa nanti, 30 Maret kah nanti? Nah, maka kita kalau seandainya hari Ahad baru kita mulai puasa, kita cuma 28 hari puasa kita. Itu sejarah dalam sejarah Islam nanti itu. Indonesia puasa 28 hari. Mau kita ndak puasa, mau kita puasa besoknya sudah muncul terang hilalnya. Pak Hilal nggak hadir kemarin, cari-cari. Masya Allah, masalah hilal luar biasa. Jadi kalau seandainya sudah hilal muncul tanggal 1 Syawal, sementara kita masih kurang 28 hari, tinggal 1 hari lagi, gimana Pak? Mau puasa, haram puasa bulan Syawal itu, tanggal 1 Syawal itu. Lebaran kita haram berpuasa. Akhirnya lebih bagus kata beliau, tolong dipikirkan betul, kita lebaran kita puasa besok, menjaga-jaga jangan sampai kita nanti puasa cuma 28 hari. Kenapa demikian? Karena faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka faliyasumhu, maka puasailah dia, puasailah Ramadan itu, di bulan Ramadan itu. Fa athbata siyamahu 'alal muqimus sahih wa rakhasa fihi lil marid wal musafir. Maka kemudian ditetapkanlah wajib berpuasa bagi orang yang mukim, yang tinggal di tempat dan dia sehat,
Warakhasa fihi lil marid, dan bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar itu boleh dia diberikan rukhsah. Wa al-it'am lil kabir alladhi yastati'u as-siyama. Nah, tapi kalau yang berat betul, orang tua atau orang yang kesulitan untuk berpuasa karena alasan mungkin pekerjaan dan sebagainya yang nggak bisa diapa-apain lagi, maka itu boleh dia ta'amu miskin. Jadi kalau kemarin kan masih awalnya kan, bukan kemarin, awalnya boleh pilih Pak, puasa boleh, kasih makan boleh. Nah enggak, semua wajib kalau dia sehat, kalau dia mukim. Kemudian maka berpuasalah para sahabat ketika itu. Wa kanu yaqulun wa yashrabun wa ya'tuna nisa ma lam yanamu. Maka mereka peraturannya Pak, boleh makan, boleh minum, boleh dia berkumpul dengan istrinya malam yanamu. Nah ini yang ketiga nih Pak, episodenya kan 3 tadi katanya kan. Selama mereka belum tidur, maka boleh mereka melakukan itu. Fa idza namu, kalau mereka tidur, imtana'u thumma imtana'u, maka mereka kemudian nggak boleh. Thumma inna rajulan minal ansor yukalu lahu Sirmah. Kemudian ada seorang laki-laki, seorang sahabat dari kalangan Ansor, orang Madinah, namanya Sirmah. Kana ya'malu sha'iman hatta amsa. Maka kemudian karena dia sibuk bekerja Pak seharian sampai sore, faja'a ila ahli fa shallal isya. Kemudian dia datang pulang ke rumah, kemudian dia sholat isya, thumma nama. Kecapean Pak, ketiduran dia. Falam yakul walam yashrab hatta asbaha, dan dia tidak sempat makan, tidak sempat minum sampai waktu subuh. Padahal peraturannya tadi Pak, boleh makan, boleh minum sebelum tidur. Fa asbaha shaiman, maka kemudian akhirnya karena sudah terlanjur subuh Pak, gimana nih Pak? Puasa aja. Puasa aja. Kalau puasa Ramadan wajib kita niat di malam harinya. Kalau puasa sunnah boleh kita siangnya. Kata Rasulullah, maka ada makanan nggak di rumah? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasul. Ayo kau puasa aja. Ini yang paling enak punya suami kayak Rasulullah, nggak repot. Nggak tahu kalau bapak-bapak di sini gimana di rumah. Ini cuma telur aja ceplok lagi. Iya Pak, saya yakin bapak di sini nggak ada seperti itu ya. Tapi lebih parah lagi ya, nggak Pak. Baginda Rasul SAW sederhana aja. Ada makanan? Nggak ada, puasa. Jadi puasa sunnah itu boleh niatnya sambil seperti baginda Rasul SAW tadi. Kalau saya terbalik Pak, pas hari Jumat dulu puasa apa? Saya lupa, Asyura atau apa gitu. Ada yang kita hari Jumat puasanya itu Pak. Jadi biasanya kami di PDAM itu kalau hari Jumat biasanya agak makan ada sarapan. Begitu saya datang, saya lihat teman-teman pada kumpul, ada kesempatan ngobrol. Biasa nanya, gimana perkembangan segala macam, ngobrolnya di situ. Begitu saya asik ngobrol, datang teman saya, Bapak mau makan kah sarapan? Oh iya silakan, saya bilang, ayo mana, kita sama-sama aja nih. Ambil semua yang lain. Setelah makan lengkap Pak, ngobrol, makan, minum, alhamdulillah kenyang. Setelah itu saya ada undangan rapat di hotel. Waktu rapat tuh saya heran. Orang nggak ada satupun yang nyentuh minuman, rapi masih Pak minuman tuh. Sampai setengah main rapat itu, ya seperempat lah mungkin. Saya liatin, kok ada yang aneh kayaknya ya. Astagfirullahaladzim, orang puasa semua rupanya hari ini. Saya lihat nggak ada yang ambil, nggak ada yang buka minuman itu. Loh, saya tadi kan sarapan saya bilang. Padahal saya baru ingat Pak, sebelum subuh saya sudah sahur. Karena memang niat mau puasa. Gimana caranya nih kira-kira? Mau teruskan kah? Mau enggak? Mau nggak diteruskan sayang? Mau diteruskan gimana? Sudah terlanjur makan. Akhirnya apa Pak? Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, rezeki anak soleh. Sampai sore, sampai maghrib Pak, nggak ada rasa puasa Pak. Kenyang terus rasa badan ini. Sarapannya 2 kali. Jadi terbalik lagi kalau seperti itu ininya kasusnya. Ya mudah-mudahan Allah terima ibadah kita semuanya Pak. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian begitu beliau ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jahada jahdan syadida. Rupanya dia teler seteler-telernya, Pak. Jadi saya kebayang, Pak, puasa, ini mohon maaf saya buka aja rahasia. Begitu saya malamnya itu, hari pertama itu saya puasa sampai jam 11 lewat sesuai matahari terbenam, Pak. Saya buka Google dulu, kayaknya dulu saya bilang ada fatwanya Buya Hamka, kalau Anda berada di negara yang ekstrim puasanya, boleh ikut ke negara Turki, negara terdekat, muslim terdekat. Searching mana, saya bilang waktu puasanya Turki, mana waktu puasanya Saudi. Begitu dilihat 7:30, alhamdulillah 7:30 kita buka sudah, apapun yang terjadi. Daripada acara kita juga kacau gitu kan, kita nggak bisa ngikutin acara dengan baik, badan kita mungkin sakit. Nah, karena nggak ada agama itu untuk menyakiti kita. Ini dia tidak sempat berbuka, langsung lanjut lagi puasa besok, sehingga kemudian menyebabkan dia jahdan syadida, teler betul. Begitu dia dikatakan mali araka qad jahatta jahdan syadidan. Ada apa engkau ini, kata Rasulullah? Kayaknya sakit betul badanmu, payah betul kondisimu ini. Maka kata dia, fa akhbarahu, dia kasih informasi disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oh, satu kasus sudah. Berat juga kayak gitu ya. Yang kedua, wa kana Umar qad asaba minan nisa'i ba'da ma nam fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Yang kedua kasusnya lebih parah lagi, Pak. Sayyidina Umar nggak tahan, masih belum subuh, Pak, tapi setelah beliau ketiduran, beliau datangin istrinya, datangin dalam tanda kutip, lapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dua kasus ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayatnya itu. Ayat berikutnya itu, Pak, kalau kita lihat dalam Al-Baqarah itu di ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, boleh. Jadi akhirnya alhamdulillah seperti sekarang ini kita menikmati puasa ini, Pak. Kita bisa mendapatkan manfaat tanpa memberikan mudarat kepada badan kita, sehingga kemudian insya Allah kita mendapatkan, saya bilang tadi, insya Allah di akhirat kita akan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik, sukses luar biasa. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses itu, kata Pak Muharram, saya ingat betul nih ayat selalu diulang-ulang almarhum Pak Muharram dulu, orang yang lepas dari neraka, orang yang masuk surga, wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang sukses, kata beliau. Bukan orang sukses itu jadi pejabat atau hebat pelajar, jadi pelajar yang terbaik atau juara dan sebagainya. Orang yang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang lepas dari neraka masuk ke dalam surga. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita lihat dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu beliau suksesnya di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, li'anna as-sauma fihi tazkiyatu lil badan wa tadyiqu limasalikis syaitan. Puasa itu, kata para ulama, yang pertama adalah tazkiyatul lil badan. Dia membuat badan kita ini bersih. Jadi kalau kita berpuasa itu banyak sekali, Pak, riset bahasa apapun, mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun, banyak sudah menjelaskan tentang bagaimana manfaat puasa itu untuk tubuh kita. Ada nggak, Pak, orang meninggal dunia karena puasa? Nggak ada rasanya, Pak, ya. Yang ada orang meninggal dunia karena kekenyangan. Iya nggak, Pak? Kekenyangannya maksudnya apa? Kekenyangan gula, kekenyangan lemak, kekenyangan kolesterol. Iya, Pak. Kalau kita banyakkan makan seafood, itu asam uratnya langsung turun, katanya, turun ke kaki.
Nasi Padang Pak, itu kalau saya ketemu dengan Profesor Winarno namanya Pak, itu ahli gizi, salah satu komisaris Indofood, orang IPB, profesor, dia mengatakan bahkan nasi Padang itu bagus Pak, dia bilang, wah Ustadz karena istrinya orang Padang jadi promosi. Enggak, itu mengandung santan Pak, santan itu ternyata bagus untuk kesehatan. Cuman kalau sudah makan jerawan, nah itu yang masalah. Mau nasi Padang kah, mau sop apa namanya, soto apa namanya kalau Bugis, soto Makassar, coto Makassar sama Pak. Kalau sudah namanya jerawan, nah itu jerawannya kan fungsinya untuk menggilas yang keras-keras itu Pak dalam tubuh pencernaannya hewan. Nah itu kita makan Pak, ibaratnya gilingan. Bapak pernah ada lihat gilingan nggak? Penggiling itu kita makan Pak. Daging aja bisa digiling sama dia, gitu kan? Apalagi bagaimana perut kita tuh mencernanya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, ini tinggal sedikit lagi waktunya. Jadi tazkiyatu lil badan wa tadqiqu lil masalikis syaitan. Jadi bagi tubuh kita juga bagus. Jadi kalau kita mindset kita bagus Pak, saya rekomendasikan Bapak baca buku, ada satu buku bagus menurut saya Pak, judulnya Atomic Habit, karangan James Clear, orang barat tapi sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, ada di Gramedia kalau nggak salah. Itu ada 4 hal yang membuat kita itu bisa membuat kebiasaan baik. Ternyata saya baca buku itu Pak, saya bilang sederhana, jangan-jangan mungkin orang ini membaca tentang hadis Nabi, ahabbul amalu ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang disukai, dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus kita lakukan, rutin kita lakukan meskipun sedikit. Ternyata salah satu yang membuat kita rajin melakukan sesuatu itu Pak, supaya dawam, supaya terus menerus, adalah mencetak mindset kita bahwa yang kita lakukan itu menyenangkan. Jadi puasa itu Pak, jangan kita anggap bahwa badan kita jadi capek, badan kita jadi lemes, jadi lemah. Enggak. Kita mengiktirafkan, mengakui bahwa atau menanamkan dalam pikiran kita bahwa puasa itu bikin tubuh sehat. Tapi bukan tujuan kita ya Pak, tujuan kita lillahi ta'ala. Tapi puasa akan membuat tubuh kita sehat. Kalau pikiran kita itu ibadah itu menyenangkan, maka baca Quran juga Pak nggak bosan-bosan kita Pak. Lau taharat qulubukum, kata Sayyidina Utsman, kalau seandainya hati kalian itu bersih wahai umatnya Rasulullah, wahai kita semuanya ini, kita diingatkan sama Sayyidina Utsman, matasba' bi kalami rabbikum, maka kalian tidak akan pernah bosan dengan kalam Tuhan kalian. Kita baca 1 lembar Al-Quran, rindu pingin 2 lembar, baca 2 lembar pingin 1 juz, baca 1 juz pingin 2 juz, pingin 3 juz, pingin 5 juz, pingin berapa banyak lagi Pak. Kenapa? Kalau hati kita bersih Pak. Nah hati kita bersih ini salah satunya cara kita membersihkannya adalah jadikan ibadah itu dalam pikiran kita nih Pak sesuatu yang menyenangkan. Makanya begitu kita sholat, begitu imamnya baca Hamim, wah panjang sudah nih, Alif Lam Mim, ngeluh sudah kita. Yasin, ternyata kata imamnya Allahu Akbar langsung, wah itu yang favorit sudah Pak. Habis baca Yasin, pernah juga itu, pintar juga imamnya, Alif Lam Ro, Allahu Akbar, sudah pula tuh ayat. Padahal bukan itu Pak. Saya punya jam tangan ini, kalau sudah lebih dari 12 jam, dia baru kasih tahu, selamat Anda sudah berdiri lebih dari 12 jam. Menurut WHO Pak, sehari semalam kita itu minimal berdiri harus 12 jam. Cari aja referensinya di internet, 12 jam Pak. Jadi kalau kita berdiri lama, makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang afdal, salat yang paling baik itu salat yang berdirinya lama. Kenapa? Baik bagi kesehatan kita. Tapi ingat lagi dalam hati kita, bukan tujuan kita supaya sehat, enggak. Tujuan kita lillahi ta'ala, untuk mengantarkan diri kita menjadi orang yang takwa. Tapi insya Allah dengan kasih sayangnya Allah, kita jadi sehat karena ibadah itu Pak. Orang rajin baca Al-Quran Pak, pikirannya jadi cerdas. Jadi kalau kita merasa agak bego-bego dikit Pak, nggak apa-apa, baca Quran rajin-rajin, jadi cerdas kita. Karena manusia ini, kata para ahli psikologi Pak, baru sebagian besar kita ini memanfaatkan 5% dari potensi otak kita ini Pak. Bagaimana mengoptimalkan 95%-nya lagi? Rajin baca Quran. Tapi sekali lagi baca Qurannya bukan untuk kita supaya cerdas, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah Jumat rahimakumullah, bukan Jumatnya. Mudah-mudahan ngetas saja nih. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada subuh hari ini menguatkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Rahman Rahimnya memberikan kita berbagai macam tugas, kewajiban, ternyata manfaatnya untuk kita sendiri, tapi sebenarnya itu tanpa kita sadari sudah kita lakukan, cuman kita belum banyak menyadari apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan kasih sayangnya itu. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk senantiasa menguatkan ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani baginda Rasul dan para keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya di sini dan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.